In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, bahagia, karena berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan panjenengan. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal besar ini? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mewartakan kegelisahan Herodes. Lalu bagaimana kita memahami pewartaan ini dalam konteks bahwa Injil merupakan kabar gembira tentang Yesus? Memang yang ditampilkan adalah Herodes yang cemas dan gelisah. Herodes sebagai seorang raja, hatinya selalu terombang-ambing antara memilih kebenaran atau kejahatan. Kita tahu kisah tentang Herodes yang melatar belakangi perikop hari ini adalah Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis, dan kemudian atas arogansinya dia memenggal kepala Yohanes hanya karena sumpahnya di depan tamu-tamunya ketika Herodes mengadakan pesta, dan kemudian anak tirinya menari membuat dia terbuai, terpesona, lalu berjanji dengan sumpah agar putri itu meminta sesuatu, dan di luar dugaan yang diminta adalah kepala Yohanes atas dorongan, bisikan, provokasi dari Herodias, ibu dari putri itu, yang tidak lain sumber alasan mengapa Yohanes Pembaptis mengkritik dan menegur Yohanes karena dia merebut Herodias dari saudaranya sendiri, dan kemudian dijadikan istrinya. Nah, disinilah latar belakang kecemasan dan kegelisahan Herodes ketika mendengar tentang Yesus. Bagi Herodes, Yohanes Pembaptis saja sudah membuat hatinya terombang-ambing antara kebenaran dan kejahatan. Dan kini ia mendengar tentang Yesus yang ternyata kesaksian-kesaksian yang sampai di telinganya mengatakan bahwa Yesus sungguh luar biasa istimewa. Karya-karyanya, khotbah-khotbahnya, mujizat-mujizat yang dibuatnya membuat Herodes
teringat akan Yohanes Pembaptis. Bahkan menyangka bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang kepalanya dia penggal dan mati itu bangkit lagi. Itulah sebabnya dia penasaran, ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini poinnya. Meskipun kisahnya diawali dengan pergumulan Herodes, kecemasan, kegelisahannya, hatinya yang terombang-ambing atas perilakunya dan atas pewartaan Yohanes, namun ending dari perikop ini adalah keinginan Herodes bertemu dengan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita ingat di kesempatan lain Yesus bersabda, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, berbahagialah telingamu karena kamu mendengar apa yang kamu dengar. Sebab banyak orang ingin melihat, banyak orang ingin mendengar, tetapi tidak bisa." Inilah Yesus. Yesus membuat Herodes penasaran karena hal-hal yang dikerjakannya, hal-hal yang diwartakannya. Kepribadian Yesus membuat Herodes penasaran. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengatakan, Allah bisa saja menarik hal-hal baik dari setiap kelemahan bahkan kejahatan kita. Kita ingat juga pernah saya sampaikan Kardinal Van Tuan Nguyen dari Vietnam pernah mengatakan Allah bisa tetap menulis dengan tegak lurus meskipun harus menulis dalam kehidupan kita yang bengkok-bengkok. Disinilah rasa penasaran Herodes meskipun lahir dari hal-hal yang jahat, meskipun lahir dari hatinya yang dipenuhi dengan kebengisan dan kejahatan. Namun, rasa penasaran Herodes bisa menjadi pelajaran bagi kita juga. Apakah kita memiliki rasa penasaran untuk berjumpa dengan Yesus yang membuat kita sampai-sampai terus cemas dan gelisah sebelum kita mengalami perjumpaan dengannya? Santo Agustinus pernah mengatakan, hatiku tidak akan tenang ya Tuhan sebelum aku beristirahat di dalam kasih-Mu. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam setiap kesibukan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita sehari-hari apapun panggilan kita, kita juga mohon agar hati kita dikobarkan oleh kerinduan, penasaran, berjumpa dengan Yesus, sumber keselamatan kita. Perjumpaan itu membawa perubahan di dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh para murid yang dipanggil Yesus, seperti yang dialami oleh Santo Agustinus misalnya. Semoga perjumpaan itu membawa perubahan-perubahan yang positif karena perjumpaan dengan Yesus. Perubahan-perubahan yang positif itulah yang kita rindukan, bukan sekadar rasa ingin tahu dan penasaran ala Herodes. Ibu Maria selalu mendoakan kita semua, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis
berkah dalam